Kerajaan Sunda Galuh. Di Indonesia sangat banyak kerajaan-kerajaan baik yang bercorak Islam, Hindu ataupun Buddha. Khusus untuk di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu terakhir di Tatar Sunda, yang merupakan sebuah kerajaan kombinasi dari dua kerajaan besar di Sunda, yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh Raya. Kerajaan Sunda Galuh didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 591 Caka Sunda 669 Masehi. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Berdirinya Kerajaan Sunda serta merdekanya Kerajaan Galuh, sekaligus pula merupakan pertanda berakhirnya era kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Berbeda dengan Kerajaan Galuh, Kerajaan Sunda pada masa awal berdirinya sama sekali tidak pernah mengalami masa-masa perwalian Kerajaan Tarumanegara. Pada masa Kerajaan Sunda agama Hindu terutama Hindu Siwa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Sunda. Bukti tertulis baik karya sastra maupun prasasti dan tinggalan berupa candi atau arca-arca lepas mendukung adanya pemujaan ini. Walaupun agama Hindu Waisnawa dan agama Buddha juga berkembang, perkembangannya tidak seluas perkembangan agama Hindu. Sejarah Kerajaan Sunda Galuh. Galuh berasal dari kata Sansakerta yang berarti sejenis batu permata. Kata Galuh juga biasa digunakan sebagai sebutan bagi ratu yang belum menikah, Raja Puteri. Sejarawan W.J. van der Melen berpendapat bahwa kata Galuh berasal dari kata Sakaloh yang berarti asalnya dari sungai. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa kata Galuh berasal dari kata galah dalam arti inti atau bagian tengah batang kayu yang paling keras. Kemudian sumber tertulis dari luar negeri yang menyebut nama Sunda kemudian, sebagian besar berasal dari abad ke-14 dan ke-15, antara lain dari berita Cina dan Portugis. Berita yang berasal dari dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1643 itu antara lain menyebutkan nama Sunta. Nama itu dianggap sebagai lafal Cina dari Sunda yang ketika itu berperan dalam sejarah Tatar Sunda. Hal itu tidak bertentangan dengan berita yang berasal dari Tome Pires yang menyebutkan bahwa pada awal abad ke-16, negara yang di Tatar Sunda mempunyai hubungan niaga dengan Portugis adalah Regno de Sunda, Kerajaan Sunda. Demikian yang halnya dengan Antonio Pigafetta, 1522, yang memberitakan Sunda sebagai sebuah daerah yang banyak menghasilkan lada. Bahkan, dari masa yang sama itu juga terdapat kesaksian seorang penyair yang ikut dalam pelayaran keliling dunia dengan Magelhaens, Camus, mengenai kehadiran negara yang bernama Sunda. Naskah Pararaton, 1357 Masehi, dan Nagara Kertagama Pupuh 13, 14 dari zaman Kerajaan Majapahit dengan tegas menyebutkan keberadaan Sunda sebagai sebuah kerajaan dan wilayahnya. Nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman dalam tahun 397 Masehi untuk menyebut ibu kota kerajaan yang didirikannya, Tarumanagara. Tarusbawa, penguasa Tarumanagara yang ke-13 ingin mengembalikan keharuman Tarumanagara yang semakin menurun di Purasaba, ibu kota Sundapura. Pada tahun 670 Masehi ia mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda, selanjutnya punya nama lain yang menunjukkan wilayah pemerintahan yang sama seperti Galuh, Kawali, Pakuan atau Pajajaran.
Kerajaan Sunda 669-1579 Masehi, menurut naskah Wangsakerta merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 591 Caka Sunda 669 Masehi. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16, yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Sungai Cipamali yang saat ini sering disebut sebagai Kali Brebes dan Sungai Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu di Provinsi Jawa Tengah. Sumber yang menerangkan mengenai kerajaan ini yaitu sebuah prasasti di Jakarta, sebuah prasasti di kota Kapurbangka, dan sebuah prasasti di Banten, serta 5 prasasti yang terdapat di Bogor. Sedangkan sumber lain telah ditemukan yaitu 2 buah arca di Cibuaya merupakan pelengkap bukti cerita kerajaan Tarumanegara. Ketika Tarumanegara mengalami kemunduran, di tanah Sunda berdiri beberapa kerajaan, diantaranya Kuningan, Galuh, dan Sunda. Kerajaan-kerajaan tersebut bergabung, dan disebut Kerajaan Sunda. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirtabumi, memerintah hanya selama 3 tahun, 666-669 Masehi, menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprahasta. Dari Ganggasari, beliau memiliki 2 anak, yang keduanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapuntahyang Sri Janayasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh, Guretikandayun 612-702, memberontak, melepaskan diri dari Tarumanagara, serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Dari pihak Tarumanagara sendiri, Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanagara. Tarusbawa selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda dan mendirikan kerajaan Sunda. Beliau dinobatkan sebagai Raja Sunda pada hari Radite Pon, 9 Sukiapaksa, bulan Yista, tahun 519 Saka kira-kira tanggal 16 Mei tahun 669 Masehi. Batas kerajaan Sunda dan Galuh dipisahkan oleh Sungai Citarum, Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur. Berdirinya kerajaan Sunda serta merdekanya kerajaan Galuh, sekaligus pula merupakan pertanda berakhirnya era kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Berbeda dengan kerajaan Galuh, kerajaan Sunda pada masa awal berdirinya sama sekali tidak pernah mengalami masa-masa perwalian kerajaan Tarumanegara. Galuh Kumara berlokasi di Tegal beribu kota di Medang Kamulian. Tarusbawa bersahabat baik dengan Raja Galuh Bratasenawa atau Sena. Purbasora yang termasuk cucu pendiri Galuh melancarkan perebutan tahta Galuh di tahun 716 Masehi karena merasa lebih berhak naik tahta daripada Sena. Sena melarikan diri ke Kalingga. Istri Sena, Sanaha, adalah cucu Maharani Sima Ratu Kalingga. Sanjaya, anak Sena, ingin menuntut balas kepada Purbasora. Sanjaya mendapat mandat memimpin kerajaan Sunda karena ia adalah menantu Tarusbawa. Galuh yang dipimpin Purbasora diserang habis-habisan hingga yang selamat hanya satu senapati kerajaan, yaitu Balangantrang. Sanjaya yang hanya berniat balas dendam terpaksa harus naik tahta juga sebagai Raja Galuh. Sebagai Raja Sunda ia pun harus berada di Sundapura. Sunda Galuh disatukan kembali hingga akhirnya Galuh diserahkan kepada tangan kanannya yaitu Premana Dikusuma yang beristri Naganingrum yang memiliki anak bernama Surotama alias Manarah. Premana Dikusuma adalah cucu Purbasora, harus tunduk kepada Sanjaya yang membunuh kakeknya, tapi juga hormat karena Sanjaya disegani.
bahkan disebut Raja Resi karena nilai keagamaannya yang kuat dan memiliki sifat seperti Purnawarman. Premana menikah dengan Dewi Pangrayep keluarga kerajaan Sunda sebagai ikatan politik. Di tahun 732 Masehi Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Medang dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan. Premana akhirnya lebih sering bertapa dan urusan kerajaan dipegang oleh Tamperan yang merupakan mata dan telinga bagi Sanjaya. Tamperan terlibat skandal dengan Pangrayep hingga lahirlah Banga, dalam cerita rakyat disebut Haryang Banga. Tamperan menyuruh pembunuh bayaran membunuh Premana yang bertapa yang akhirnya pembunuh itu dibunuh juga, tapi semuanya tercium oleh Balangantrang. Balangantrang dengan Manarah merencanakan balas dendam. Dalam cerita rakyat Manarah dikenal sebagai Ciung Wanara. Bersama pasukan Geger Sunten yang dibangun di wilayah Kuningan, Manarah menyerang Galuh dalam semalam, semua ditawan kecuali Banga dibebaskan. Namun kemudian Banga membebaskan kedua orang tuanya hingga terjadi pertempuran yang mengakibatkan Tamperan dan Pangrayep tewas serta Banga kalah menyerah. Perang saudara tersebut terdengar oleh Sanjaya yang memimpin Medang atas titah ayahnya. Sanjaya kemudian menyerang Manarah tapi Manarah sudah bersiap-siap, perang terjadi lagi namun dilerai oleh Demunawan, dan akhirnya disepakati Galuh diserahkan kepada Manarah dan Sunda kepada Banga. Konflik terus terjadi, kehadiran orang Galuh sebagai Raja Sunda di Pakuan waktu itu belum dapat diterima secara umum, sama halnya dengan kehadiran Sanjaya dan Tamperan sebagai orang Sunda di Galuh. Karena konflik tersebut, tiap Raja Sunda yang baru selalu memperhitungkan tempat kedudukan yang akan dipilihnya menjadi pusat pemerintahan. Dengan demikian, pusat pemerintahan itu berpindah-pindah dari barat ke timur dan sebaliknya. Antara tahun 895 Masehi sampai tahun 1311 Masehi kawasan Jawa Barat diramaikan sewaktu-waktu oleh iring-iringan rombongan raja baru yang pindah tempat. Sementara orang menegaskan bahwa kerajaan Sunda meliputi setengah pulau Jawa. Sebagian orang lainnya berkata bahwa kerajaan Sunda mencakup sepertiga pulau Jawa ditambah seperdelapannya lagi. Katanya, keliling pulau Sunda 300 legoa. Ujungnya adalah Cimanuk. Sedangkan menurut naskah Wangsakerta, wilayah kerajaan Sunda mencakup juga daerah yang saat ini menjadi Provinsi Lampung melalui pernikahan antar keluarga kerajaan Sunda dan Lampung. Lampung dipisahkan dari bagian lain kerajaan Sunda oleh Selat Sunda. Menurut sejarah kota Ciamis, pembagian wilayah Sunda Galuh adalah sebagai berikut. 1. Pajajaran berlokasi di Bogor beribu kota Pakuan. 2. Galuh Pakuan beribu kota di Kawali. 3. Galuh Sindula yang berlokasi di Lakbok dan beribu kota Medang Gili. 4. Galuh Rahyang berlokasi di Brebes dengan ibu kota Medang Pangramesan. 5. Galuh Kalangon berlokasi di Roban beribu kota Medang Pangramesan. 6. Galuh Lalean berlokasi di Cilacap beribu kota di Medang Kamulan. 7. Galuh Pataruman berlokasi di Banjarsari beribu kota Banjar Pataruman. 8. Galuh Kalingga berlokasi di Bojong beribu kota Karangkamulyan. 9. Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung beribu kota Bagolo. Dari segi budaya orang Sunda dikenal sebagai orang gunung karena banyak menetap di kaki gunung dan orang Galuh sebagai orang air. Dari faktor inilah secara turun-temurun dongeng Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya disampaikan. Hingga pemerintahan Raga Suci tahun 1297 sampai tahun 1303 Masehi, gejala ibu kota mulai bergeser ke arah timur ke Saunggala hingga sering disebut Kawali Kuali tempat air. Raga Suci sebenarnya bukan putra mahkota. Raja sebelumnya, yaitu Jayadharma, beristrikan Dyah Singamurti dari Jawa Timur dan memiliki putra mahkota Sanggramawijaya, lebih dikenal sebagai Raden Wijaya, lahir di Pakuan. Jayadharma kemudian wafat tapi istrinya dan Raden Wijaya tidak ingin tinggal di Pakuan, kembali ke Jawa Timur. Kelak Raden Wijaya mendirikan Majapahit yang besar, hingga zaman Hayam Wuruk dan Gajah Mada mempersatukan seluruh Nusantara, kecuali kerajaan Sunda yang saat itu dipimpin Linggabuana,
yang gugur bersama anak gadisnya Dyah Pitaloka Citra Resmi pada Perang Bubat tahun 1357 Masehi. Sejak peristiwa Bubat, kerabat keraton Kawali ditabukan berjodoh dengan kerabat keraton Majapahit. Sunda Galuh kemudian dipimpin oleh Niskala Wastukancana, turun-temurun hingga beberapa puluh tahun kemudian kerajaan Sunda mengalami keemasan pada masa Sri Baduga Maharaja. Sunda Galuh dalam prasasti disebut sebagai Pajajaran dan Sri Baduga disebut oleh rakyat sebagai Siliwangi, dan kembali ibu kota pindah ke barat.